Kal amal li ajlin nas fahuwa riya. Wa man amila li ajlin nas fahuwa syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Barang siapa yang meninggalkan amal karena takut manusia, takut dibilang Masya Allah sama orang, takut dibilang hebat, takut dibilang alim dan lain sebagainya, ente meninggalkan amal ibadah, itu riya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insyaallah berbarakah ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kita kesempatan serta taufiknya sehingga kita dapat selalu memperdalam ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana ini? Pelajaran sekarang kita pada malam hari ini sampai baca tentang maksiat hati. Lanjutkan pelajaran selanjutnya. Qala Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirat An-Nabi'ah ila qawlihi wal riya'u, ya sampai riya. Wal riya'u wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hikdu ala abidillah. Termasuk daripada maksiat hati, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh hati, yaitu adalah yang pertama ar-riya. Ar-riya sudah minggu kemarin sudah. Berarti wal ujubu bi ta'atillah ta'ala. Enggak apa-apa kita ulangi ya. Riya ini bisa riya ini adalah yaitu ketika beramal tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk sesama makhluk yang seperti kita. Beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah di dalam tujuan beramal kita, itu namanya riya. Kita sholat, kenapa kok sholat? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena takut dimarahi, takut dibilang enggak sholat. Maka niat kita, sholat kita itu tadi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadir majelis? Takut dicariin. Berarti niat kita hadir majelis bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya riya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tujuan beribadah kita. Kita sekutukan. Yang harusnya amal ibadah semua itu harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas lahu untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mukhlishina lahuddin. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah kita harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan perintah tersebut, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tujukan ke sesama makhluk yang seperti kita, orang tua kah, guru kah, atau siapa teman kah, maka berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa berbahaya bagi amal kita. Nah, pasti amal kita ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyekutukan di dalam ibadahnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, berarti dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari amal ibadahnya. Ya, ente dikatakan sudah melakukan sholat dan tidak dituntut lagi untuk melakukan sholat, tapi pahala nggak dapat. Sholat, paham ya? Karena dilihat orang sholatnya ente bagus-bagusin, ente sholatnya ente bagus-bagusin, paham? Benar, ente
ketika syarat dan rukun-rukunnya itu tadi sudah terpenuhi, sholat ente dikatakan sah. Dan ente sudah tidak dituntut lagi untuk mengerjakan sholat lagi. Akan tetapi pahala nggak dapat sama sekali. Yang dapat cuma apa? Capek. Paham ya? Yang dapat cuma capek. Sama seperti puasa. Puasanya nggak jaga. Paham ya? Nggak dapat puasa kecuali dahaga dan lapar. Tidak mendapatkan qiyamul lail. Paham? Niatnya bukan karena Allah SWT. Berarti dia tidak mendapatkan daripada qiyamul lailnya itu tadi kecuali apa? Capek dan rasa lelah, melehan. Tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya amal ibadah itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, di samping dia itu harus mengikuti Nabi SAW di dalam ibadah. Artinya sesuai dengan syariatnya Nabi SAW. Di samping itu ini juga diharuskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen diterima oleh Allah. Kalau nggak ikhlas berarti dia tidak bakal diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah ikhlas ini rumit. Masalah ikhlas ini butuh apa namanya? Butuh latihan, butuh mujahadah. Memang tidak gampang. Orang melakukan ikhlas itu tidak gampang. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, Man tarakal amal li ajlin nas fahuwa riya. Wa man amila li ajlin nas fahuwa syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Barang siapa yang meninggalkan amal karena takut manusia, takut dibilang Masya Allah sama orang, takut dibilang hebat, takut dibilang alim dan lain sebagainya, ente meninggalkan amal ibadah itu riya. Paham? Ente mau hadir majlis lewat depan rumah tetangga ente, takut dibilang apa namanya? Masya Allah ini orang alim. Paham ya? Orang alim, Masya Allah ini orang baik dan lain sebagainya. Kemudian ente balik lagi ke rumah tidak ada majlis. Perbuatan ente itu tadi namanya riya. Namanya apa? Riya. Sudah anak nggak mau sholat duha. Kenapa? Karena ada teman-teman anak takut nanti dibilang Masya Allah dan lain sebagainya. Itu riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Ente beramal untuk orang lain, beramal supaya pengen dipuji orang lain, supaya pengen disanjung orang lain, itu namanya bukan riya lagi, tapi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Bukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik khafi, syirik yang agak ringan. Apa namanya? Enggak kasat mata. Paham ya? Bahaya. Kemudian ikhlas itu apa? Ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma. Ente dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Itu namanya ikhlas. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, ikhlas ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ente latih. Gimana caranya ikhlas? Coba aja kita ini sholat di hadapan orang sama sholat di depan orang. Sholat di hadapan orang sama sholat tidak di hadapan orang atau sendirian. Gimana sholat kita? Sama enggak? Paham? Kalau kita sholat di hadapan orang baik, kemudian sholat di tempat sepi atau sendirian, ente kemudian asal-asalan sholatnya, berarti sholat ente di depan orang riya. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi samakan antara sir wal alaniyah. Sir yaitu ketika sendiri, wal alaniyah ketika di halayak ramai. Samakan. Ente baik itu baikin semua, mau di depan orang, mau tidak di depan orang, ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini adalah amal yang paling agung. Paham ya? Amal yang paling agung adalah al-ikhlas. Paham ya? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dalam amal ibadahnya. Paham? Itu riya. Kemudian selanjutnya wal ujbu bi taatillah. Merasa bangga karena sebab sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ente merasa bangga setelah selesai melakukan ibadah, itu penyakit. Itu adalah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Paham ya? Sedekah. Tapi sedekah alhamdulillah itu pondok
kalau bukan karena anak yang sodako tidak jadi. Paham? Itu namanya ujub. Ujub ini merasa bangga setelah selesai melakukan amal ibadah. Artinya begini, amal ibadahnya tersebut yang sudah ia lakukan itu tidak disandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Disandarkannya kepada apa? Kekuatan dirinya sendiri. Itu bahaya. Padahal kita ibadah, kita tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang kecuali sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah. Tidak akan kita melakukan ibadah, paham ya? Sholatkah, zikirkah, hadir majliskah, paham? Baca Al-Qur'ankah, puasakah, semua itu tidak terlaksana kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa kita melakukan amal ibadah. Tapi ini enggak. Setelah selesai melakukan amal ibadah, amal tersebut disandarkan kepada dirinya, dan itu adalah buah hasil daripada kekuatan dirinya. Itu keliru. Paham ya? Itu keliru. Masya Allah, itu masjid kalau bukan anak yang sodako di situ tidak jadi. Paham ya? Majlis itu kalau bukan anak yang bikin, yang ngerapikan, yang nata, yang jadi EO-nya, tidak jadi itu majlisnya. Paham? Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya apa? Kita syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah membangga-banggakan diri kita. Harusnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti penyakit di dalam hati. Banyak orang seperti itu, banyak. Paham ya? Banyak. Kita bahkan sering seperti itu kan? Paham? Habis sholat, Masya Allah, ini semangat ini lagi, enak ini. Paham? Padahal semua itu adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua habis melakukan amal ibadah, syukur sama Allah SWT. Syukur, alhamdulillah, anak masih diberi taufik, masih diberi kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Habis sholat, alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala di dalam hati. Alhamdulillah masih diberi takdir, diberi taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis puasa juga seperti itu. Seperti itu. Kita sandarkan semua kekuatan yang kita miliki, yang kita gunakan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyandarkannya kepada diri sendiri. Paham ya? Kalau menyandarkan kepada diri sendiri namanya ujub. Bahaya itu, ujub itu bahaya. Sama kayak riya, bisa menghabiskan amal. Bisa menghabiskan wal hasad. Hasad ini yaitu iri atau dengki, yaitu kita merasa tidak enak ketika saudara muslim kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hasad. Paham ya? Kita tidak merasa tidak senang ketika mendengar atau melihat saudara muslim kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasad. Dengar tetangganya beli mobil baru, iri, dia ngomong. Dengar tetangganya beli sepeda motor baru, iri, dia ngomong. Paham ya? Inilah itu mungkin ada pesugihannya atau apa, warungnya kelihatan rame sedikit. Paham ya? Nah, itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Paham? Setiap orang mendapatkan porsi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Paham ya? Kalau banyak semua enggak pas. Kalau sedikit semua juga enggak pas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu liman yasha wa yaqdirlah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kerannya sebagian orang dan mempersempit kerannya sebagian orang. Supaya apa? Supaya berjalan kehidupan ini. Nanti yang miskin jualan, dibeli oleh yang kaya. Ya seperti itu. Itu namanya harokatul hayat. Jalannya kehidupan itu seperti itu. Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang seperti itu. Dan patut kita syukuri semua. Mau banyak mau dikit kita syukur. Yang bahaya itu kalau kita hasud terhadap orang lain. Paham ya? Jadi banyak terjadi, apalagi biasanya saingan, paham ya? Atau satu perjuangan atau satu letting, itu biasanya keluar hasad yang berlebihan. Jadi temennya kelihatan lebih pintar sedikit, hasud juga. Paham ya? Itu apa? Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa sih. Paham? Anak itu, Masya Allah kalau anak seperti itu. Paham? Itu biasanya hasad itu timbul dari orang-orang yang satu letting atau satu
satu perjuangan seperti itu. Itu biasanya keluar dari situ. Paham ya? Atau bertetanggaan. Pokoknya orang-orang yang di dekat-dekat kita itu yang biasanya kita hasuti. Paham ya? Yang biasanya kita hasuti itu orang yang di dekat kita. Nah, bahaya hasud ini penyakit hati yang luar biasa. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga itu karena sebab apa? Sebab hasud sama Nabi Adam alaihissalam. Paham ya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kamu menciptakan aku dari api, sedang engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Mana yang lebih mulia, tanah dan api? Mana yang lebih kuat, tanah dan api? Jadi jawabannya tanah. Karena hasud Nabi Iblis ini tadi hasud sama Nabi Adam, diberi kelebihan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai semua penduduk langit disuruh sujud ta'zim, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tidak terima Iblis, hasud. Nah, makanya dosa yang pertama kali dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hasad. Adalah apa? Hasad, rasa iri dan dengki. Tidak mau saudaranya ini dapat kenikmatan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hasad luar biasa. Apa namanya, penyakit yang bisa menghitamkan hati. Hasad ini tadi. Karena sulit, dia itu sulit untuk membiarkan orang naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gimana caranya menghilangkan hasad? Caranya menghilangkan hasad gampang. Orang yang ente hasuti ente kasih. Orang yang ente hasuti ente puji. Paham ya? Itu bisa hilang nanti hasadnya lama-kelamaan. Ente kasih, oh saudara ente, tetangga ente punya sepeda motor baru, masya Allah. Ente datang ke dia, ente puji dia, masya Allah, dengan niat ikhlas ya, masya Allah. Paham? Ente beri selamat dia haji, ente beri selamat, datang ke dia, paham? Minta sama Allah SWT supaya dapat kenikmatan seperti dia, bukannya malah dicemooh, bukan malah dirasani, bukan malah diejek-ejek. Itu namanya hasad, bahaya hasad. Paham ya? Bahaya. Kemudian ada dua perkara yang boleh kita iri. Yang boleh kita iri, tapi iri untuk dicontoh. Bukan iri untuk iri dalam makna jelek, tidak. Tapi iri yang di sini maknanya ghibthah. Apa ghibthah? Iri dan pengen mencontoh. Siapa? Yaitu yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hartanya dihabiskan untuk berinfak dan sedekah. Itu patut kita pengen seperti dia. Patut untuk kita iri dengan dia. Iri tapi dalam apa? Dalam kebaikan, dalam ingin mencontoh orang tersebut. Diberi harta lebih sama Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk sedekah. Hartanya dihabiskan untuk apa? Untuk infak. Kita patut iri sama dia. Luar biasa ini orang, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita contoh, perlu kita iri sama dia. Perlu di dalam hati ini menggugah semangat supaya bisa meniru dia. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmunya ini diajarkan dan disebarkan. Mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya lagi diajarkan dan disebarkan. Itu patut kita contoh, patut kita iri dengan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa meniru dia. Paham? Masya Allah, belajar mondok lama, sepulang dari pondok bisa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ngajar dan lain sebagainya. Masya Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita patut iri sama dia. Kita patut pengen contoh sama dia. Paham ya? Kita contoh dia, harusnya seperti itu. Paham? Ini tidak kelihatan orang alim sedikit sudah cari kesalahannya. Cari kesalahan. Oh ini kesalahan. Ambil dibuat, dipotong dari YouTube, langsung disebarkan kesalahan. Semua orang pernah salah. Ada manusia yang tidak pernah salah, tidak. Semua manusia pernah salah. Amin. Karena kita ini kelewat, hasudnya ini sudah kelewat sama orang lain. Kalau kita tidak ngurusi orang lain, hidup kita tenang. Tidak kepikiran. Mau tetangga punya sepeda motor, mau tetangga punya rumah baru, mau tetangga punya kapal misalnya. Ya apa hubungannya dia sama anak ya kan? Seperti itu kan. Kalau kita tidak ada hasad sama dia, ya sudah. Minta kalau ente pengen, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang beri dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ente pengen, ya minta sama yang beri dia siapa? Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Ngapain hasad? Hasad ini merusak pikiran, merusak hati. Kadang orang sampai kalau sudah keterlaluan hasadnya dia, irinya dia, dengkinya dia, sampai kadang kayak orang gila. Orang gila. Paham? Dapat kenikmatan langsung dia rasakan, sampai kayak orang gila. Paham ya? Ya apa caranya dia supaya tidak dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kelihatan tokonya ramai langsung datang ke dukun. Paham ya? Ngasih ururan supaya tokonya sepi dan paham? Ini hasad yang berlebihan. Jangan sampai hasad. Hilangkan dari hati kita apa? Hasad atau iri. Paham ya? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hiddu ala abidillah. Hikid. Apa hiddu itu? Al-hiddu itu benci terhadap hamba-hambanya Allah. Punya sifat benci atau punya sifat tidak suka kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan kebiasaan buruk kita itu, yaitu suka benci sama orang. Suka enggak suka sama orang. Itu bahaya juga. Itu penyakit hati. Paham ya? Itu yang bisa menggelapkan hati kita, itu penyakit-penyakit seperti itu. Manusia ini, jadikan semua manusia kita husnudzon. Anggap mereka semua ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih kalau kita benci sama wali? Gimana? Bisa bahaya ya kan? Takutnya nanti mendapatkan perlawanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ada li waliyan faqad adatuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu waliku, mengganggu ini bukan hanya mengganggu seperti ditabrak atau dipenjarakan atau dipukul, tidak, mengganggu dengan ucapan, paham ya? Mengganggu dengan hati, itu sama saja seperti mengganggu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya, akan mendapatkan perlawanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita benci sama orang, pas takutnya dia walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana? Paham ya? Bahaya buat kita. Makanya jangan sampai ada kebencian apapun terhadap orang lain. Memang salamatus sudut, selamatnya hati ini, kosongnya hati ini, bersihnya hati ini, itu sangat mempengaruhi sekali. Paham ya? Sangat mempengaruhi sekali. Dan salamatus sudut ini bisa menyebabkan orang masuk surga. Hatinya bersih, tidak punya benci sama orang lain, tidak punya iri sama orang lain, paham ya? Tidak punya takabur kepada orang lain, tidak punya itu semua, bersih hati itu. Enak kalau sudah bersih, ibadah gampang. Mau meresapi maknanya Al-Quran gampang, mau merenungi Al-Quran gampang. Paham ya? Karena hatinya apa? Kosong, bersih daripada penyakit. Nah itu semua kan penyakit yang bisa menghijab kita antara kita dengan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita ibadah dengan nikmat, tidak akan bisa menikmati kelezatannya ibadah kalau hati kita ini masih banyak kotoran. Paham ya? Hati itu selama kita melakukan dosa sama malaikat di titik hitam. Dosa titik hitam. Baik dosa-dosa yang berkaitan dengan hati atau dosa-dosa yang berkaitan dengan anggota tubuh yang lain. Itu hati kita di titik hitam. Nah kalau kita banyak bermaksiat, berarti apa? Titik hitamnya tadi memenuhi hati kita, ya bisa hitam pekat hati kita. Gimana mau kita ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hati kita hitam? Gak akan bisa. Makanya bersihkan hati. Gak usah ngomong sana sini, paham ya? Gak usah iri sana sini, gak usah benci sama orang lain, paham ya? Ada orang ganggu kita, ya sudah biarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau sudah orang goblok, misalnya orang yang mau mengganggu kita, orang yang bodoh ingin mengganggu kita, itu dia salam. Paham ya? Kita cuma bisa mengucapkan salam. Nah, sudah biasa. Paham ya? Tidak usah dibalas, tidak usah dipikiri, tidak usah dibenci, paham? Tidak usah diapa-apakan. Pasrahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang maha membalas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membalas. Mau diapain, mau diapain, tidak usah dibingungkan, tidak usah dibenci. Apalagi sama umat Islam, bahaya benci sama umat Islam itu benci. Fenomenanya zaman sekarang ini karena berbeda pendapat, berbeda pemikiran, sudah benci. Paham ya? Oh ini golongannya ini tidak sama ini pendapatnya dengan kita, benci sudah. Paham? Dibenci itu penyakitnya kita zaman sekarang itu seperti itu.
Ya sudah, kalau tidak segolongan sama dia, tapi kan kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya kan? Ente ngomong mengucapkan la ilaha illallah enggak? Sama berarti, sama dengan anak. Berarti kita sudah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu semua saudara, satu saudara. Amin. Jangan saling membenci, jangan saling menggunjing, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyerang, jangan saling mengganggu. Itu seperti itu. Paham ya? Karena haknya seorang mukmin, haknya seorang muslim itu luar biasa. Paham ya? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum li ba'd di dalam Al-Qur'an. Jangan kalian ini saling menjatuhkan, jangan saling mencemooh, jangan saling membenci. Paham ya? Kemudian di dalam Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan saling ghibah, ngomongin dari belakang, keliru. Paham ya? Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tersebut. Niscaya nanti Allah SWT akan memberi kita anugerah yang luar biasa. Kalau apa? Kita mau membersihkan hati kita. Itu maksiat. Maksiat hati ini lebih besar daripada maksiat anggota tubuh yang lain. Dosanya ini lebih besar. Paham ya? Paham? Baik. Wa ma'nal hasad. Nah, sekarang kita kasih tahu apa maknanya hasad. Karahiyatun ni'mah 'alal muslim wa istifqaluha. Benci atau tidak suka kepada nikmat alal muslim yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang muslim, saudara muslim kita. Wastifqaluha, dan merasa berat. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak suka. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, kita merasa berat. Kok dia yang dikasih, ana tidak dikasih. Paham ya? Itu hasad. Paham ya? Wa minha, selanjutnya daripada maksiat hati, al-israru ala ma'siyatillah. Al-israr ala ma'siyatillah. Nah, ini penyakit kita. Apa? Selalu maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu itu maksiat, tetap dikerjakan. Sudah tahu itu dosa, tetap dikerjakan. Istiqomah. Ya? Istiqomah bukan hadir majlis, bukan zikir, bukan baca Al-Quran. Istiqomahnya apa? Ngelakuin dosa. Sudah tahu judi itu haram, tetap judi. Sudah tahu minuman khamr ini haram, masih minum khamr. Sudah tahu zina ini haram, masih zina. Sudah tahu ghibah ini haram, masih ghibah. Paham ya? Terus berlanjut seperti itu. Itu namanya al-israr alal maksiyah. Ini penyakit juga. Paham ya? Kita melakukan dosa karena nggak tahu, itu dosanya kecil mungkin. Tapi kalau kita melakukan dosa dan kita tahu itu dosanya, itu adalah dosa, itu perkara itu adalah dosa, ya kita dosanya tambah besar. Kalau kita masih berlanjut terhadap dosa tersebut, makin besar. Paham ya? Makin besar. Makin besar. Naudzubillah min. Paham? Bahaya. Al-israr itu bahaya. Tapi setiap kali, dengarkan, setiap kali mungkin kita sulit untuk mengubah kebiasaan itu. Setiap kali melakukan dosa, imbangi dengan amal soleh. Imbangi dengan amal soleh. Paham? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kali kita melakukan dosa, imbangi dengan amal soleh, maka niscaya amal soleh tersebut akan dihapus, akan menghapus dosa kita. Tapi dosa kecil. Paham ya? Dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar cara menghapusnya dengan apa? Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalau dosa kecil masih bisa kita imbangi dengan amal soleh, masih bisa. Kita imbangi dengan sholat 5 waktu, karena sholat itu mukaffiratun. Bisa menghapus dosa. Jumat ke Jumat itu mukaffiratun, bisa menghapus dosa. Bulan puasa ke bulan puasa itu bisa menghapus dosa. Tapi selama dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus taubat. Tapi kalau kita melakukan dosa juga harus kita imbangi dengan apa? Istighfar, taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap melakukan dosa taubat lagi. Setiap melakukan dosa istighfar lagi. Kenapa? Karena mungkin nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat kesungguhan kita pengen kan? Kita berubah ini pengen enggak?
Pengen. Kalau itu ngomong nggak pengen ya sudah berhenti ya mulai sekarang. Nggak ada lanjutin. Pengen nggak? Pengen kan? Semua orang pengen berubah. Tapi apa daya kita ini masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Setiap kita melakukan dosa istighfar sama Allah. Nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesungguhan kita ingin berubah, paham ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngentas kita nanti, akan menarik kita dari jurang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa istighfar, berdosa melakukan maksiat istighfar, melakukan maksiat istighfar. Nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesungguhan kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ya sudah dosa ya tetap jalan, paham ya? Istighfar tidak pernah, taubat tidak pernah, amal soleh tidak pernah. Bagaimana kita mau dilintas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham ya? Kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga kita tidak boleh merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kemudian wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Nah, kikir, bakhil terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dosa. Zakat wajib tidak? Tidak bayar zakat, bakhil berarti. Paham ya? Dosa besar. Nafkah anak istri wajib tidak? Wajib, tapi tidak dinafkahi. Uangnya buat beli chip. Paham ya? Nah, ini kan zaman sekarang banyak seperti itu, anak-anak muda yang baru bukan anak muda tok. Biasanya kepala rumah tangga semua sekarang seperti itu. Uang hasil kerjanya dia yang harusnya untuk nafkah anaknya diberikan chip. Nanti kalau terus memang ente dibohongi. Dibohongi tidak ada. Ente game itu ente dapat faedah tidak ada. Pertama dapat faedah, nanti ente dapat kerugian. Paham? Uang hasil kerja untuk nafkah anak istri dibuat chip. Berarti kan kita sudah kikir terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa besar juga. Al-bakhil, orang bakhil itu, paham ya? Ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang kikir itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Wal karim ba'idun qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dengan api neraka. Itu orang yang tidak kikir. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kikir, pelit terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya. Paham ya? Bahaya. Tapi kalau pelitnya terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak apa-apa, terserah. Paham? Sedekah. Anda tidak pernah sedekah sama sekali. Gimana hukumnya? Silakan. Itu urusan ente. Ente pengen pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente pengen pahala lebih, sedekah. Ente pengen keselamatan, sedekah. Paham ya? Tapi kalau tidak pernah sedekah sama sekali, dosa enggak? Ya, kalau orang tidak pernah sedekah ke masjid atau ke pondok bisa, ya tidak dosa jawabannya. Tapi ya dia juga tidak dapat pahala. Paham? Sedekah itu benar sunnah, tapi dia bisa mengangkat derajat, menolak bala. Paham ya? Itu sedekah sunnah seperti itu. Tapi kalau sedekah wajib seperti zakat atau perkara-perkara yang wajib seperti nafkah dan lain sebagainya, kalau kita kikir atau beli di dalamnya, kita kena dosa. Wasu'udzan billah wasu'udzan bi khalqillah. Yang selanjutnya su'udzan, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersangka buruk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia. Itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khoslatani laisat fawqahuma syai'un. Khoslatani laisat fawqahuma syai'un. Husnudzan billah wa husnudzan bi. Khoslatani laisat fawqahuma syai'un minal khair. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada kebaikan yang melebihi dua perkara tersebut. Dua kebaikan yang tidak ada yang melebihi dua kebaikan tersebut. Apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr.
su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah. Dua keburukan yang tidak akan menandingi dua keburukan tersebut daripada keburukan-keburukan yang lain apa? Su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka sama Allah Ta'ala. Kok anak ini dikasih sedikit terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang sama anak. Paham ya? Kok tetangga ini dapat banyak? Paham? Ini kenapa kok anak dikasih musibah seperti ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham ya? Kenapa kok anak dikasih bala seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham? Itu namanya su'udzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan untuk kita. Pasti, itu yang terbaik untuk kita itu pasti. Paham ya? Ingat-ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan sesuatu kecuali itu kebaikan untuk kita. Mau kita dikasih kecil, mau dikasih sedikit, mau dikasih banyak, itu pasti ada kebaikannya. Paham? Ente dikasih sedikit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya apa? Kalau dikasih banyak itu jadi bandar nanti. Paham? Takutnya ente dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ente maksiat sana sini, ente jajan sana sini, alhamdulillah ya. Tadi, itu kan kebaikan yang luar biasa. Kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita ini tidak mikir hikmah daripada kebaikan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih musibah, jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih musibah, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan paling musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya ini supaya saya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon kan? Berbaik sangka kan? Oh, ini mungkin anak mau diangkat derajat anak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin anak dikasih sedikit sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sayang sama anak, supaya tidak melihat anak dalam keadaan maksiat. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berburuk sangka. Tapi dengarkan, husnudzon dan suudzon itu bukan di perkara maksiat. Paham ya? Bukan di perkara maksiat. Itu di perkara baik-baik saja. Paham ya? Husnudzon sama Allah SWT di perkara maksiat ya keliru. Tetap harus kalau maksiat tidak boleh dibiarkan, harus dilawan. Paham? Kemudian wataswir lima Allah min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin maka. Kemudian menganggap remeh. Paham ya? Menganggap remeh perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap remeh perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketaatan. Taat pahalanya besar dianggap remeh. Paham ya? Majelis ilmu, apa ini ngapain majelis ilmu? Padahal majelis ilmu pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ngapain itu majelis ilmu? Soal aja ini. Paham? Ya, ngabisin waktu. Itu berarti taswir lima Allah. Paham ya? Taswir menganggap remeh perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Itu bahaya. Buat taswir lima Allah min ta'atin aw maksiat atau maksiat. Maksiat besar dianggap kecil sekali gitu. Paham ya? Sedikit toh. Sama aja, mau ente sedikit mau ente banyak, dapat dosanya sama besar. Paham? Menganggap remeh maksiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan, kata Sayyidina Umar, jangan anggap remeh 3 perkara. Paham ya? Yang pertama, jangan anggap remeh sebuah ketaatan, karena takutnya di dalam ketaatan tersebut ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan anggap remeh sebuah maksiat, karena takutnya di dalam maksiat tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan anggap remeh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takutnya dia adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh 3 perkara ini. Paham ya? Bahaya. Ente sholat, siapa tahu dengan 2 rakaat sholat sunnah kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu? Ya kan?
Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan itu semua, menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya dan menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatannya. Pasti. Allah, kalian pengen cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lakukan amal ketaatan. Lakukan amal ibadah yang banyak. Dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian pengen murkanya Allah Subhanahu wa taala, lakukan maksiat. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya dan menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatannya. Paham ya? Ingat-ingat ini. Kalau ente pengen dapat ridho Allah, cari di taat. Kalau ente dapat naudzubillah murkanya Allah Subhanahu wa taala, lakukan maksiat terus. Jangan anggap remeh. Paham? Al-Qur'an dianggap remeh. Apa itu Al-Qur'an? Paham ya? Sampai ngomong Al-Qur'an seperti itu, cerita-cerita orang zaman dahulu Al-Qur'an itu. Meremehkan Al-Qur'an. Atau orang yang belajar Al-Qur'an, meremehkan orang yang belajar Al-Qur'an. Meremehkan orang yang menghafal Al-Qur'an. Paham? Dia temennya ngapal Al-Qur'an, ngapain dia belajar Al-Qur'an? Nanti juga lupa ini. Paham ya? Nanti juga lupa. Meremehkan. Ilmin atau ilmu. Meremehkan orang alim, meremehkan ilmu, meremehkan ulama, paham ya? Meremehkan. Ini banyak terjadi. Biasanya orang yang ngaji kitab, fulan ini tidak mau tamat, meremehkan. Fulan ini pendapatnya tidak bisa diterima, diremehkan. Fulan ini pendapatnya tidak dijadikan pedoman di dalam madhab, diremehkan. Itu keliru, itu bahaya juga. Seperti itu bahaya. Meremehkan orang berilmu atau meremehkan ilmu itu sendiri. Au jannatin atau surga atau neraka. Meremehkan surga atau neraka. Kita tidak tahu surga isinya apa. Kata Nabi SAW, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at, sama sekali tidak ada keindahan yang pernah dipandang oleh mata, seperti itu. Wala udhunun sami'at, keindahan yang tidak pernah didengar oleh orang lain. Wala khatara ala qalbi bashar, keindahan yang tidak pernah terbesit di dalam hati seseorang. Itu surga. Ente lihat kenikmatan dunia seperti ini, pantai yang indah luar biasa, gunung yang indah luar biasa, rumah yang megah dan lain sebagainya. Itu kenikmatan, tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga sama sekali. Sebiji pocok buku sama sekali tidak ada kenikmatan yang tidak bisa menandingi kenikmatannya surga. Makanya jangan diremehkan, cari surga itu dicari. Aunar atau meremehkan neraka. Paham ya? Neraka itu kalau kalau ditaruh gunung yang paling kuat, gunung batu misalnya yang ada di muka bumi ini dimasukkan neraka semua, bakal leleh semua. Kok jangankan gunung, paham ya? Nah itu gunung seperti itu. Manusia gimana coba? Paham ya? Jadi bahan bakarnya manusia ini adalah bahan bakar daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka ini apa? An-nas, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di dalam neraka ada malaikat ghilad. Ghilad ini yang keras, syidad yang bengis. Paham ya? La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membangkang dari perintah Allah SWT sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ada orang kafir. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala yang tahu waktunya. Paham ya? Disuruh ngadab orang-orang yang berdosa, ya dikerjakan sama mereka, semangat mereka. Karena setelannya seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal mereka itu capek sedikit pun, gak bakal. Gak bakal mereka itu merasa lelah, bosan di dalam neraka, gak bakal. Karena setelannya sudah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau meremehkan gimana? Paham ya? Naudzubillah min. Jadi jangan sampai. Nah, ini tadi penjelasan tentang nasihat buat kita. Jangan sampai kita ini terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Jangan sampai. Paham ya? Manusia ini memang sulit untuk melakukannya dalam sekali waktu, itu sulit. Caranya gimana? Bertahap, belajar.
belajar sedikit demi sedikit, mujahadah. Paham ya? Mujahadah itu melatih diri. Melatih itu namanya mujahadah. Paham ya? Dilatih sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti itu bakal naik terus seperti itu. Paham ya? Gak bisa kalau kita langsung seperti itu, gak bisa. Nanti cepat bosan, cepat selesainya. Seperti kan nanti biasanya puasa. Hari pertama Masya Allah baca 5 juz. Hari kedua sudah 5 lembar deh. Sudah capek duluan. Nah, tapi enggak yang sedikit demi sedikit, dilatih. Naik anak tangga itu juga seperti itu. Satu anak tangga dilewati, satu anak tangga dilewati. Jangan naik langsung 5 tangga. Paham ya? Jatuh nanti. Makanya kalau dengan seperti ini, minta sama Allah SWT, ya Allah jauhkan saya dari maksiat-maksiat. Paham ya? Berikan saya taufik, berikan saya hidayah untuk menghindari maksiat ini. Paham? Seperti itu caranya. Berikan saya kekuatan, berikan saya semangat, berikan saya gugahan hati supaya menjauhi maksiat-maksiat ini. Berikan saya hati yang tidak menyukai maksiat-maksiat ini. Seperti itu caranya. Dan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Allahu ta'ala a'lam. Ya